Tahun 1941 Jepang menyerang dengan mendadak ya. Tiba-tiba dia serang pangkalan Amerika Serikat di Hawaii. Disitulah Jepang mulai menguasai Asia. Jadi dua jenderal ini, satu Laksamana Nimitz, dia pimpin bagian atas sampai ke Filipina. Jenderal Douglas MacArthur dia pimpin bagian bawah. Itu yang sampai ke masuk mulai dari Papua Nugini sampai ke Sorong, Manokwari termasuk Biak. Saudara bisa lihat kondisi guanya. Nih. Nah, jadi di atas ini sebetulnya tertutup. Tapi kemudian tentara Amerika buang bom. Duar! Di dalam situ ada sekitar 3.000. Saya sedang duduk di salah satu tempat yang sangat bersejarah untuk bangsa kita. Karena tanpa cerita ini maka tidak ada kemerdekaan Republik Indonesia. Ada banyak orang yang bangga sekali, wah saya pengikut Kristus. Tapi boleh nggak saya ingatkan buat saudara, pengikut Kristus mean nothing. Kalau saudara menatap saya, apa maksudnya pendeta? Pengikut Kristus nggak ada artinya. Haleluya, haleluya. Kita sekarang ada di Biak. Ini di lokasi Gua Jepang. Jadi tahun 1944 waktu perang Jepang terhadap Amerika makin terlalu berat. Jadi akhirnya bahwa Amerika mengerjakan dua hal, Jenderal Douglas MacArthur. Yang pertama dia bom Hiroshima dan Nagasaki. Lalu satu lagi yang dia bom juga adalah Gua Jepang di sini di Biak. Dan di sini diperkirakan sekitar 3.000 tentara Jepang. Dan karena itu akhirnya Jepang menyerah terhadap sekutu. Dan Biak adalah kota penting. Itu berarti Indonesia sangat penting. Dan di sini saya sedang mau mengunjungi Gua Jepang itu. Jadi ini rangka-rangka kendaraannya, ini rangka-rangka asli. Lalu ini mortir-mortirnya. Ini mortir-mortir asli nih. Ini mortir yang ditemukan di sini. Jadi kita di situ juga ada mortir-mortir yang udah rusak, lalu ada mobil tentara Jepangnya di sini. Nah, di sini juga ada botol-botol minuman. Rupanya orang Biak belajar dari tentara-tentara Jepang ini, pemabuk, sodorang semua ini. Ya kan, botol-botolnya masih ada, ini semua botol-botol asli. Nah, ini perjalanan menuju gua ini yaitu di apa ini? Oh, ini granat ini. Ini granatnya ini. Ya kan, tapi sudah tidak ada isinya lagi. Oh ya, saya ini pakai topi di sini dong bilang-bilang mahkota. Ya kan? Karena memang anak raja tuh, jadi anak raja pakai mahkota. Wah, ini apa ini? Kamikaze, jenis pesawat pembom milik Angkatan Laut Jepang. Wah, Jepang yang suka bom-bom orang akhirnya dapat bom. Wah, ini pesawat tahun 41, modelnya begini. Ini, oh, so jatuh dia. Wih, tapi ini dia punya baja besar, bagus. Nah, ini pesawatnya, jadi kita mesti beri hormat. Gerak. Nah, ini dia ini. Sebelah kiri kanan masih ada sisa-sisanya. Nah, dari sini saudara bisa lihat turun ke bawah. Karena dari sini ini saudara bisa lihat kondisi guanya. Nih. Nah, jadi di atas ini sebetulnya tertutup. Tapi kemudian tentara Amerika buang bom. Duar! Di dalam situ ada sekitar 3.000. Mungkin saudara pikir, mana bisa ada 3.000? Kau tidak tahu betapa besarnya itu dalam. Saya coba turun sih, tapi memang katanya licin. Dan bukan hanya licin, masih basah-basah itu. Dan baunya agak pengap sedikit.
3.000 orang, ya toh. Nah, ini bomnya sebesar apa ini sampai hancur begini toh? Waktu pertama kali saya datang ke sini masih belum sebagus ini. Tapi sekarang, dulu tidak begini toh Bapak. Tapi sekarang begini. Bagus ya. Dulu langsung gua itu. Sekarang tangganya sudah bikin bagus kan? Oh, tangga sudah bikin bagus. Dulu tangga masih tanah-tanah tuh. Oh. Wah, tempatnya asri sekarang. Oh, duta besar Jepang untuk RI membuat apa? Monumen. Ada monumennya. Ini tangga licin kah apa ini? Wih, ada kelelawar. Biasanya gua gini banyak kelelawar tuh. Gua Bin Sari. Jepang sudah kalah, Indonesia merdeka. Berapa dalam ini lubang, Bapak? Hah? Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus, aku bernyanyi. Ya, hati-hati je, yang salah injak je. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang lebar, ada yang sempit. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus.
Yosua 8 ayat yang ketiga berkata, lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang pahlawan-pahlawan negara perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, menarik untuk kita pelajari di sini. Saya sedang duduk di salah satu tempat yang sangat bersejarah untuk bangsa kita, karena tanpa cerita ini maka tidak ada kemerdekaan Republik Indonesia. Karena tentara Jepang sedang melawan tentara sekutu, lalu di bawah komando Jenderal Douglas MacArthur di tahun 1944 akhirnya diberi perintah untuk menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Oke, tapi itu di Jepang. Tetapi juga konsentrasi tentara untuk wilayah Asia Pasifik ini juga ada di Biak. Karena Biak, landasan udaranya adalah salah satu landasan yang terpanjang di dunia. Karena landasannya itu terdiri dari bukit batu, saudara-saudara. Jadi itu sejauh apapun, sejauh ini siap untuk didaratkan dan langsung ke laut. Jadi ini dianggap oleh Jepang sebagai sesuatu daerah yang strategis untuk menyerang kemana-mana dari Asia Pasifik. Jepang dari Biak ini Jepang coba menguasai dunia, khususnya dari Asia Pasifik. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya perhatikan ada satu kata penting di sini, yaitu pahlawan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pahlawan berangkat dengan semangat, tetapi pulang tidak tahu apa yang terjadi. Itulah seorang pahlawan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, betul di sini sesuatu yang sangat menyedihkan. 3.000 tentara Jepang mati terbunuh di tempat ini. Oleh apa? Oleh tentara sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur. Tetapi dari sini kita belajar, itulah tentara. Tentara harus punya strategi yang tepat dan tentara harus tahu wilayahnya. Karena sekutu tahu dia membela Indonesia untuk memerdekakan Indonesia, dia membela mati-matian. Tetapi saudaraku, karena Jepang adalah tentara yang mau menjajah, karena itu terjadi kekalahan. Nah, dari sini kita belajar sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita tahu kita punya musuh. Dan musuh ini mau menjajah, namanya adalah setan. Itu sebabnya kualitas kita nggak bisa jadi pengikut. Ada banyak orang yang bangga sekali, wah saya pengikut Kristus. Tapi boleh nggak saya ingatkan buat saudara, pengikut Kristus mean nothing. Kalau saudara menatap saya, apa maksudnya pendeta? Pengikut Kristus nggak ada artinya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, terlalu banyak pengikut Kristus tapi munafik. Terlalu banyak pengikut Kristus lalu menghalalkan segala cara. Terlalu banyak pengikut Kristus tapi jadi penjilat. Jadi seorang yang ikut kiri, ikut kanan. Seorang pengikut tidak bisa diandalkan. Tapi seorang pahlawan itu yang dapat diandalkan. Itu sebabnya dari gua Jepang yang di Biak ini. Karena saya ada pada sebuah kebaktian kebangunan rohani secara oikumene untuk masyarakat Biak di Kabupaten Biak Numfor di Provinsi Papua ini. Dan buat saya adalah sebuah kehormatan tersendiri ada di sini. Dan izinkan saya dari gua Jepang ini, daerah Binsari yang ada di Biak ini mengingatkan buat setiap saudara bahwa anak Tuhan tidak boleh hanya berkualitas sekedar pengikut. Tapi kita harus menjadi pahlawan. Apa itu pahlawan? Pahlawan lebih menekankan tanggung jawab daripada haknya. Nah, ini dia lebih menekankan pada kewajiban daripada haknya. Nah, persoalannya ada banyak orang sibuk dengan haknya. Oh, itu kan hak saya untuk diberkati. Itu kan hak saya untuk menerima mukjizat. Itu kan hak saya untuk didengar segala doa-doa saya. Betul, itu hakmu. Dan Alkitab saya berkata, hakku terjamin pada Allahku. Tetapi saudaraku, Alkitab saya juga bilang, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Alkitab juga ingatkan kita, selama kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, maka hidupmu tidak akan turun tapi naik, tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Dan untuk itu Alkitab juga ingatkan kita, kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, maka minta apa saja aku akan memberikan kepadamu. Dari sini kita belajar siapa itu pahlawan. Yang pertama, seorang yang menekankan kewajiban.
seorang yang menekankan tanggung jawab lebih daripada haknya. Kalau kita jadi Kristen yang hanya menekankan hak, oh hak saya untuk diberkati, hak saya untuk menerima mujizat, hak saya untuk menerima jaminan janji-janji Tuhan tergenapi. Saya mau beritahu kita menjadi orang Kristen yang mudah kecewa. Tetapi kalau kita menekankan tanggung jawab kita cari dahulu kerajaan Allah, kita lakukan firman, tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, maka berlaku firman, orang yang bertahan sampai kesudahannya, itulah yang beroleh selamatnya. Bahkan Alkitab berkata, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi yang pertama, siapa itu pahlawan? Pahlawan adalah orang yang menekankan kewajiban, menekankan tanggung jawab lebih daripada haknya. Yang kedua, siapa itu seorang pahlawan? Seorang pahlawan adalah seorang yang bersyukur untuk komitmennya. Karena dia pahlawan, komitmennya merdeka atau mati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, 3.000 orang tentara Jepang mati terbunuh di tempat ini. Pertanyaan saya, apakah mereka menuntut? Jawabannya tidak, karena mereka tahu itu adalah resiko. Mereka bersyukur akan kebanggaannya sebagai pahlawan Jepang. Amerika bersyukur karena keberadaannya sebagai pahlawan Amerika. Dan Indonesia juga punya rasa kebanggaan bersyukur. Apapun yang terjadi, kita adalah tentara, kita adalah pahlawan Indonesia. Begitupun kalau kita menyebut diri pahlawan-pahlawan Kristus. Pahlawan Kristus bukan orang yang gampang mengeluh, bukan orang yang gampang bersungut, bukan orang yang gampang kecewa, bukan orang yang gampang mempertanyakan kenapa saya belum dapat mujizat, kenapa saya belum dapat berkat, tapi seorang yang mensyukuri keberadaannya. Saya sudah ditebus oleh darah Yesus, saya disertai oleh pasukan malaikat, saya dituntun oleh kuasa Roh Kudus, saya dinaungi oleh firman Tuhan, sehingga walaupun doa saya belum dijawab, saya tetap akan maju terus. Saya bersyukur bahwa Tuhan saya hebat. Betul kadang-kala saya harus melewati air mata, betul kadang-kala saya harus lewati pergumulan, betul kadang-kala saya harus menghadapi masa-masa yang sukar. Tapi Tuhan saya hebat, Tuhan saya luar biasa. Saya bukan sekedar pengikut Kristus, saya bukan sekedar ikut-ikutan dengan Kristus, tapi saya pahlawan Kristus karena saya tahu Kristus adalah pahlawan buat saya. Dia sudah mati buat saya, dia curahkan darahnya buat saya, dan karena saya setia, saya akan melihat anugerahnya. Haleluya. Jadi ingat, siapa itu pahlawan? Seorang yang menekankan tanggung jawab, seorang yang menekankan kewajiban lebih daripada haknya. Yang kedua, seorang yang bersyukur untuk keberadaannya. Dan yang ketiga, siapa itu seorang pahlawan? Saya sebut seorang yang totalitas. Seorang yang tidak hanya memainkan logika, aduh nanti kalau saya buat ini bagaimana begini. Makanya Paulus bilang kepada Timotius, jadilah seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Berarti kunci seorang pahlawan, kuncinya ada pada totalitas. Itu sebabnya kita orang-orang yang percaya nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Kita orang yang percaya sekali Yesus tetap Yesus. Betul dalam pengiringan kita kepada Kristus kadangkala air mata jatuh. Betul dalam pengiringan kita kepada Kristus kadangkala tantangan demi tantangan harus kita lewati. Tetapi kita tidak mundur sedikit pun. Karena kita tahu di dalam Yesus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Camkan dalam hatimu totalitas. Camkan dalam hatimu totalitas. Camkan dalam hatimu totalitas. Kita orang-orang percaya, kita anak-anak Tuhan Yesus yang mengalami totalitas Kristus. Sampai di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Artinya apapun yang dia kerjakan tidak pernah setengah-setengah. Apapun yang dia kerjakan tidak main-main. Walaupun darahnya tercurah, walaupun tubuhnya terpecah, tetapi anugerahnya tersedia buat kita. Jangan jadi Kristen yang pengecut. Jangan jadi Kristen yang main-main. Jangan jadi Kristen yang setengah-setengah. Tetapi dari gua Jepang yang ada di Binsari Biak ini, izinkan saya mengingatkan buat saudara, mari jadi anak Tuhan yang totalitas. Yang apapun yang terjadi, kita tetap pandang Tuhan. Kalaupun kita harus memikul salib, kita tidak memikul salib dengan air mata. Kalaupun kita memikul salib dengan sukacita. Karena kita tahu jeripayah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Saudaraku, izinkan saya mengingatkan, saudara bukan sekedar pengikut Kristus, tapi saudara adalah pahlawan Kristus. Karena itu pastikan dalam hidup ini, jangan sibuk dengan menekankan sekedar hak dan kita. Tapi mari kita tekankan tanggung jawab dan kewajiban. Karena waktu kita melakukan firman Tuhan,
maka tidak pernah kita dikecewakan. Yang kedua, pastikan kita bersyukur untuk keberadaan kita. Kita orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kitalah warga kerajaan sorga. Dan kita sudah diberi kuasa oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, pastikan kita jadi orang-orang yang totalitas. Tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Tidak goyah, tidak kompromi. Tapi percaya betul kalau Yesus pegang tangan kita. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dari gua Jepang Binsari ini, saya ingin berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, setiap pemirsa yang menerima berkat Tuhan, bahwa mereka bukan lagi hanya sekedar pengikut, tapi mereka adalah pahlawan-pahlawan Kristus yang hidup karena menyadari Kristus telah menjadi pahlawan buat kami. Kristus kerjakan semuanya buat kami. Biarlah mulai hari ini kami siap mengerjakan apa saja buat Kristus. Kami tidak mau jadi orang-orang munafik. Kami tidak mau jadi orang-orang penjilat. Kami tidak mau jadi pengecut. Apalagi kami tidak mau jadi pengkhianat. Karena kami pahlawan-pahlawan Kristus yang hidup karena anugerah. Disertai oleh pasukan malaikat. Dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Dipenuhi oleh kuasa firman Allah. Di dalam nama Yesus. Kuasa kemuliaan Tuhan mengangkat kami. Menjadi pahlawan-pahlawan Kristus yang setia. Bertahan sampai akhirnya. Di dalam anugerah kemuliaan kuasa Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku. Dari gua Jepang. Binsari. Biak. Provinsi Papua. Saya berdoa buat saudara. Sehingga kita bukan hanya jadi pengikut-pengikut Kristus. Haleluya. Kalau engkau pengikut Kristus. Tapi saya mau ajak saudara to next level. Untuk naik level yang lebih tinggi. Menjadi pahlawan-pahlawan Kristus. Dalam tantangan apapun. Percaya. Bersama Yesus. Kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Arigatou gozaimasu. Kamu hebat. Jadi tentara Jepang udah kuasai dia waktu tahun 43. Jadi itu dia dari lubang Ya. naik sedikit belok kiri itu langsung ke pantai. Ya. Dari 3.000 sampai 3.500. Jadi dia tuh punya hubungan. Ada, jadi nggak usah naik ke atas untuk ke pantai. Dari bawah dia langsung bisa ke pantai. Jadi tentara sekutu mendarat di sini pantai. Ini pendaratan sekutu Amerika. Langsung ya? Langsung. Terus dari belakang lagi dari Pasifik dari belakang dia masuk lagi. Jadi ini sudah dikepung sama Amerika. Oh, Jepang masuk dari dalam. Oh, jadi waktu ada Jepang baru Amerika kepung. Ya, jadi Jepang masuk duluan tahun 1941. 42, 43. Oh, 42, 43. Sekutu masuk tanpa-tanpa. Di tahun 1941 Jepang menyerang dengan mendadak ya. Tiba-tiba dia serang pangkalan Amerika Serikat di Hawaii. Disitulah Jepang mulai menguasai Asia. Jadi dua jenderal ini, satu Laksamana Nimitz, dia pimpin bagian atas sampai ke Filipina. Jenderal Douglas MacArthur dia pimpin bagian bawah. Itu yang sampai ke masuk mulai dari Papua Nugini sampai ke Sorong, Manokwari termasuk Biak. Itu foto asli ya? Ya asli. Jadi ini lapangan terbang Franz Kacepo yang sekarang ini. Ini lapangan terbang ini. Itu pertama dibangun oleh tentara Jepang. Kemudian direbut oleh direbut oleh tentara sekutu. Ini ada bekas bom ini, ada asap-asap ini. Ini lapangan. Jadi direbut oleh tentara sekutu untuk menyerang Jepang.